Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk dan kemudahan untuk senantiasa beriktibar mengikuti sunnah-sunnah ataupun segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melakukan serangkaian seremonial kegiatan kemerdekaan negara Republik tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian ada Bapak Ibu guru, mantan guru kata. Ini saya mau sedikit bertanya Bapak Ibu sekalian, guru mantan guru, apakah ini nanti ngapunten jangan kita tersinggung, tapi ini menjadi sesuatu hal yang mungkin ke depan menjadi renungan bagi para tenaga pendidik Bapak Ibu sekalian. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1966 itu saya belum lahir, Pak. Itu kemerdekaan Indonesia tanggal 21. Itu terkenal dengan pidato terakhir Bung Karno yang kemudian para sejarawan itu menyebutnya sebagai jas merah. Jadi jangan sekali-kali kita melupakan sejarah itu inti daripada khutbah ataupun pidato yang begitu panjang dan begitu fenomenal ketika itu. Dan para kemudian mereka intelek asing itu mengatakan kalau negara ini akan maju salah satunya adalah bagaimana menanamkan sejarah yang betul-betul terhadap generasi mudanya. Ada juga yang mengatakan kalau negara ingin cepat runtuh, maka cara yang paling mudah dan paling top untuk meruntuhkannya jangan melalui perang, karena kalau melalui perang orang-orang mohon maaf dengan tipikal yang temperamen itu senang perang. Dan Indonesia sudah diuji dengan kurang lebih sekian ratus tahun dalam menghadapi para penjajah. Tapi cukup dengan menjauhkan generasi mudanya dari sejarah itu berbagai macam yang pernah kita dengar. Nah, ini saya tanyakan, kira-kira ini Pak, ini tidak boleh tersinggung. Aku orang melu udu, Pak. Melu udu yo sithik. Tapi dalam pembahasan rapat RT saya yang tahun lalu, RT saya di sana itu mengatakan kira-kira ana korelasine mboten nggih ogoh-ogoh niku kalih kemerdekaan
Bisa. Enten korelasinya boleh. Iya. Nah saya itu ini adakah korelasi dari yang mohon maaf dibuat bukan kita mengesampingkan mereka sudah. Karena ada yang mengatakan dewi orang melu perang itu surasa kakian ribut garet menikmati kemudian ngerayak kok dadak ubres. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Tapi kira-kira ada korelasinya nopo mboten? Ada ngapunten nenten gawe nyiblorong ini nopo niku sehingga kemudian tidak ada korelasi. Nah ini PR Pak, PR kadang setiap tenaga pendidik, terutama mereka guru-guru sejarah, ini menjadi PR besar karena kita tidak melihat apa yang disuguhkan, yang ditampilkan, contohnya membuat apa yang besar, menunjukkan sesuatu hal yang memang korelasinya ada. Macak dados Panglima Jenderal Diponegoro, macak mungkin dadi Patimura, macak mulai sing raga kebudayaan Gusti Murah dan yang lain sebagainya. Atau kemudian membuat sesuatu yang ikon-ikonnya ini kemudian akan merefleksi kita, ya, bahwa dulu para pejuang-pejuang kita, kemudian pahlawan-pahlawan kita itu tidak dengan sesuatu hal yang mudah, sehingga kemudian muncul proyeksi bahwa ke depan negara ini akan dibawa betul-betul bahwa dulu itu dengan sesuatu yang berat, maka tanggung jawab ke depan akan menjadi semakin besar. Ini bapak-bapak ingkang sampun usianipun 60 sampai 70 pinten iki tahun 80 tahun itu ngrasake pripun carane riyen niku berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Bahkan ada anggota RT saya bertanya, wong hadiah mung pira ning ana sing metokke ngasih puluhan yuto. Niku jare Pak nggih, kula jare. Niku bener napa mboten, kula mboten ngecek, tapi katanya ada yang sampai menghabiskan puluhan juta untuk tadi. Ini menjadi PR besar satu bagi para tenaga pendidik. Ini jelas setuju loh, mboten ada korelasinya mboten. Mboten wonten nggih. Tapi nopo ya, enggak apa-apa, itu menjadi semangat nggih. Yang penting semangat ngerayake cinta NKRI, tapi ke depan mulai kita benahi bahwa yang harus kemudian kita sajikan sesuatu yang ada korelasinya dengan kemerdekaan. Karena kalau ada kata ngapunten sing dituduhke yang seperti itu, maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, tidak heran kemudian ketika nanti anak-anak generasi muda kita yang dipikir itu kalau Jepang, Amerika sudah berpikir secara kemajuan, tapi anak-anak kita lulus SMA niku mangke tujuane wonten daerah Lumprit nek teng Jogja daerah Putih padose napa ngaku sing ora medas di pedang napa mboten pedas di anu cekelan. Tapi mereka berpikirnya berbeda lah. Kita tidak kemudian tadi karena memang apa ya tadi yang dituduh itu dalam pikiran mereka adalah sesuatu hal yang kadang tidak ada korelasinya dengan kemerdekaan dan masa depan. Ini sedikit info Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa kemudian saya sampaikan generasi muda kita ini hari ini dalam keadaan tantangan besar. Panjenengan sampun, nah ini kalau tak sampaikan di sini mungkin nanti jadi gaduh, mungkin suatu saat saja sekali lagi bahwa kalau dulu pernah nyampaikan
ketika saya ke Makassar itu banyak mereka yang kemudian dari luar itu yang menggerogoti mana ini negara kita gitu. Ternyata hari ini ada pada posisinya itu tidak jauh dari kota kita, jauh dari kota kita. Menyampaikan kemarin salah satu anggota beberapa kuramel kepada saya. Ini menjadi apa? Menjadi semangat kita bahwa itu sudah berada di lingkungan kita, di wilayah ini kan Kendal. Semangat kita, anak-anak kita, terutama bapak ibu guru, memberikan semangat kepada anak-anak kita bahwa persaingan ke depan ini menjadi sesuatu hal yang berat, karena OB di beberapa tempat itu sudah aku sing mungkin rada lurus. Nek karo dhewe niku galake mboten karuan. Ini nanti coba ini informasi sudah A1 pada ada rencana di Intel atau di apa itu ada, cuma mereka takut untuk menyampaikan itu sudah ada di wilayah Kendal. Seharusnya itu menjadi proyek atau progres bagaimana rakyat Kendal ini menjadi makmur lah dengan banyaknya pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, itu tadi hanya gambaran saja atau gambaran baru pembukaan. Insya Allah untuk kajian pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas salah satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, pernah memberikan satu pertanyaan kepada para hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dalam Al-Quran tersebut ini dalam bentuk pertanyaan. Kemudian dikatakan oleh para ahli tafsir al-istifhamu fihi, bahwa kalimat ahasiban itu adalah kalimat pertanyaan istifham, tapi yang kemudian diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertanyaan tersebut Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ahasiban nasu, apakah manusia ini mengira? Apakah kita ini mengira bahwa sebagian manusia itu kebanyakan mengira ketika dia sudah berkata, berikrar keimanan, kemudian dia akan senantiasa tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku, bahwa orang-orang yang senantiasa yang dia berikrar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekali-kali akan Allah biarkan sebelum kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian. Bapak sekalian. Terus nek kula panjenengan aku kok ujiane kok oke ora umum. Kita sudah melakukan segala sesuatu kok Allah masih memberikan ujian. Apakah ngapunten jamaah sekalian ya kula panjenengan ada atau tidak yang dalam hidup tidak diberikan ujian, Pak? Mboten napa mboten? Kata ojo kata ujiane ketimbang senengi. Nggih. Jangan-jangan dalam hidup kita ini lebih banyak ujiannya ketimbang kemudian sesuatu hal yang menyenangkan. Ada justru orang yang kemudian tatpulo sampun sholat, sampun sedekah, sampun melakukan sesuatu kebaikan, kok tesih mawon diparingi ujian. Kadang kita berpikir ngoten napa mboten, Pak? Iya. Pun sholat nggih, pun
pun sholat, pun ngaji, pun apa ujian justru tambah kanan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan bahwa diberikannya ujian ini kepada manusia, diberikannya kemudian cobaan ini kepada hamba-hambanya yang beriman, tujuannya adalah mengecek atau melihat kadar kualitas keimanan orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan inna asyaddul bala, bahwa sesungguhnya orang yang nanti ujiannya itu paling berat, tingkatan-tingkatan ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Yang pertama Rasulullah katakan al-anbiya'u was-solihuna wal amsalu fal amsal. Jadi terus nek kula panjenengan dipun paringi ujian Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan Allah ingin menaikkan kelas kula panjenengan, ingin menguji kadar kualitas keimanan. Dan ujian yang paling berat diberikan oleh Allah pertama adalah inna asyaddul bala al-anbiya. Jadi ujian yang paling berat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang pertama adalah golongan para nabi. Contohnya pun Nabi sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu beliau apa nih? Orang yang kemudian disebut oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Karena apa? Dengan begitu banyak ujian. Nabi Ibrahim diberikan begitu banyak ujian dari keimanannya dalam bentuk sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Kedua, Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah ujiannya dalam bentuk apa niki, Pak? Dalam bentuk harta, dalam bentuk segala sesuatu yang menyenangkan, dalam segala bentuk kemudahan. Lah kula panjenengan ngapunten nek dibaringi gedhah perut bondo, kula panjenengan saged ngomong, bercakap-cakap bahkan dengan binatang. Wong sing saged cakap-cakap kalih semut mawon napa niki dados viral, sing saged basa semut. Lah Nabi Sulaiman iki saged basa napa kewan semut nggih saged, basa kewan ingkang sanesipun nggih saged. Tapi karena itu menjadi ujian dalam kehidupan Nabi Sulaiman tetap teguh dalam keimanan. Pengin latih sombong, aku bondone niku saged nggih mangani kewan. Ternyata ketika memberikan makan untuk binatang-binatangnya Allah mboten cekak nggih. Dan bahasanya bukan inna makoli itu sanes Pak. Basa Suryani itu kurangnya bahasa Jawa semut nih, tapi itu bukan. Lah ini loh menunjukkan inna asyaddul bala, bahwa orang-orang yang kemudian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan ujian yang berat adalah mereka pertama para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi teman berdebatnya adalah orang tua, yang menyaksikan kemudian dibakarnya adalah orang tua. Ketika kemudian dewasa berapa puluh tahun menikah tidak mendapatkan momongan, ketika dapat kemudian harus diungsikan, ketika sudah diungsikan dewasa untuk disembelih. Nabi Sulaiman diberikan harta yang begitu banyak, diberikan kemudian kesenangan dunia begitu banyak, tapi tetap dalam keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang besar yang kedua diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang soleh. Para kiai, orang-orang terdahulu yang soleh ini ujiannya langkung ageng, langkung kathah ketimbang kula panjenengan.
Berapa banyak kemudian ulama yang sampai mohon maaf di penjara. Berapa kemudian para ulama yang kemudian diintimidasi demi keimanan. Berapa banyak di zaman para nabi orang-orang soleh yang kemudian harus mengorbankan nyawanya ya, demi kemudian menyelamatkan keimanan. Kemudian yang ketiga wal amsal yang dimaksud adalah orang-orang yang punya kedudukan. Orang terpandang itu ujiannya lebih berat. Dados lurah, dados camat, dados nopo malih pejabat niku ujiane langkung kathah ketimbang kula panjenengan. Dados pejabat niku nggih tanda tanganipun payu. Nek tanda tangane kula panjenengan payu mboten, Pak? Payu. Nggih napa? Nggih mendhet duwite dhewe. Tembang tanda tangan nggih Pak nggih. Tapi tidak kemudian menjadi sesuatu hal yang memberikan banyak keuntungan. Tapi pejabat sekali tanda tangan ngapunten proyek bisa cair. Memberikan kebijakan. Kemudian sekali tanda tangan itu akan berdampak pada masyarakat banyak. Maka itu ujiannya juga berat. Dan ujian-ujian ini Bapak Ibu sekalian kadang kula panjenengan ini menyikapi ujian, nek ujian itu mugur musibah. Kita diberikan musibah kemudian kita berpikir ini adalah ujian. Ternyata ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala selain daripada ujian musibah ada berbagai macam bentuk ujian. Salah satu ujian yang paling berat itu ujian apa Pak? Ujian ketaatan. Ujian ketaatan diparingi napa mawon senajan sugih bondone kathah, senajan gadah jabatan, senajan kemudian gadah pangkat, apakah kemudian harta, pangkat dan jabatan itu bermanfaat dan nanti di hadapan Allah tidak menjadikan sesuatu hal yang madhor. Ini penjelasan daripada ahasiban nasu ayukrahu ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Setiap orang-orang yang beriman, setiap orang yang sudah mengikrarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan sekali-kali lepas dari ujiannya Allah. Maka di dalam ayat selanjutnya, di ayat-ayat yang lain Allah mengatakan bahwa ada segelompok orang yang kemudian mereka mengira bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga, padahal mereka belum kemudian diberikan ujian selayaknya ujian-ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang terdahulu. Jadi nek kula panjenengan sampun iman, moko siap-siap nanti kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kalau yang berkaitan dengan musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini pasti kita akan diberikan ujian oleh Allah. Dan tujuan dari Allah memberikan ujian adalah melihat kadar kualitas keimanan, ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagai permisalan Bapak Ibu sekalian, ini kita kalau cinta kepada manusia, seorang suami istri, kalau iman Pak, iman itu kan pengertiannya adalah satu qaulu bil lisan, apa ini pertama tasdiqu biqalbi. Jadi percaya dulu dalam hati ini pun nek sampun mantep, kemudian sudah betul-betul percaya, imannya kemudian kuat, kepercayaannya kuat, maka itu dikatakan dengan tasdiqu biqalbi, jujur dalam hati.
Ternyata jujur dalam hati ini tidak cukup, Pak. Harus kemudian wa qaulu bilisan. Kita ikrarkan dengan lisan. Maka dengan kalimat orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Dan yang ketiga adalah wal amalu bil arkan au bil jawar. Kita melakukannya dengan amal anggota badan yang kita aplikasikan dalam bentuk sholat dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan di pengertian iman. Dalam kemudian kehidupan sehari-hari, ternyata ini kalau kita dengan Allah, Pak, kalau dengan manusia, seseorang memendam rasa cinta kepada pasangan lawan jenisnya. Kira-kira nek mau berwonten ati mawon aku seneng kok ora karuan. Tidak diucapkan itu ngertos napa mboten lawan jenisnya, Pak? Mboten ngertos, nggih. Bisa menjadi suami istri ada perasaan cinta, tapi kalau cintanya hanya dalam hati saja, tidak pernah diungkapkan, maka tidak akan pernah tahu. Tapi akhirnya kemudian dengan keberanian, dengan cara yang baik disampaikan, baik itu nanti melalui melamar secara langsung, datang orang tuanya, Pak, kula lesel napa remen kalih larene panjenengan. Maka diungkapkan, diikrarkan. Ketika sudah diikrarkan, kira-kira kalau kemudian tidak dengan amal bil arkan, dengan tindakan, bisa sampai ke akad napa mboten? Mboten. Ya wis ngono tok, nggih. Lha iki meneh, nggih ngoten mawon, Pak. Tidak akan sampai pada akadannya apa dengan nabung, kemudian dengan akad, kemudian dilamar, kemudian sampai pada prosesi akad. Setelah akad kemudian suami bekerja memberikan nafkah dan lain sebagainya, maka itu menjadi bukti cinta. Lah keimanan kita kepada Allah itu kalau kemudian kita analogikan, ketika kita kemudian beriman, maka Allah kemudian ingin mencari bagaimana bukti keimanan kita. Salah satu bukti keimanan kita, Allah katakan wahum la yufta. Allah akan memberikan ujian kepada kula panjenengan. Jadi kita ini kalau dapat ujian, maka status kita ini adalah menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah rasa cinta. Nopo malih kapunten kula panjenengan sampun berusaha taat kepada Allah, berusaha kita untuk melakukan segala amal soleh, melakukan segala kebaikan, kemudian Allah berikan ujian. Maka ini yang disebut dengan ujian yang posisinya dan waktunya yang tepat. Tapi kalau kita kemudian ujiannya itu datang karena kemaksiatan yang kita lakukan, maka itu bisa jadi menjadi salah satu bentuk azab yang diberikan Allah. Kula panjenengan sampun ngaji, tindak ngaji, sholat sampun sae, kemudian berkaitan dengan halal haram muamalah kita jaga betul, suatu saat Allah berikan ujian. Ada berapa banyak orang-orang yang kemudian ketika dia berhijrah Allah berikan ujian. Ada salah satu kisah Bapak Ibu sekalian. Di daerah Wonosobo itu ada mereka berkas, banyak berkas itu barang bekas. Bisa beberapa perabot rumah itu biasanya carinya yang bekas, Pak, bukan yang baru-baru. Di satu tempat berkas kita karena sudah kenal ibu itu anaknya, kemudian alhamdulillah beberapa dimasukkan ke pesantren. Ketika memasukkan anak ke pesantren, anak yang kedua dia menunjukkan iki lari kula rada bingung kok mboten mirip. Dalam hati saya bilang kok mboten mirip. Tapi ketika saya baru berkata kok mboten mirip, dia sudah langsung ngomong, napa ta sing dados anu rada koyo nganu nggih, dia bilang gitu nggih.
suami saya memang itu, suaminya memang dari Chinese ya, suaminya Chinese. Suami saya itu berjuang kan untuk masuk Islam. Ketika sudah masuk tak suruh sunat mau tak. Jadi dia sudah beriman gitu, ikrar, kemudian iman, kemudian diikrarkan, kemudian melakukan amal bisa Pak, melakukan sunat mau, sholat mau. Ketika sholat sunat sudah mau, ini kan ujian lagi untuk Islam, kan sunat umurnya pun 40 tahun. Itu dia mau Pak. Tapi dia kemudian bilang, tapi bapak kita sudah bisa karena saya menjaga akidah. Tapi pun Bu, suami saya marah tak? Dia mengatakan persetan dengan Islam dan sebagainya. Karena dalam prosesi dia berhijrah, dia kemudian mu'alaf, ngapunten diapusi kalih orang-orang yang kemudian di sekelilingnya yang muslim habis sampai sekian itu pengusaha besar dia, tapi dia ada kiai datang, kiai ini ngapunten gini invest gini akhirat hilang. Ada teman yang muslim hijrah datang gini sekian ratus juta hilang. Akhirnya apa Pak? Persetan dengan Islam. Dia masuk kembali murtad, kemudian istrinya tetap menjadi muslim. Ini ujian. Ujian itu kadang datangnya ketika kemudian kita ini dalam kondisi peribadahan dan pengabdian kepada Allah yang dalam posisi terbaik. Dan kadang ujian itu kemudian akan mengakibatkan satu guncangan yang kadang kita kan bertanya, Allah ini adil nopo mboten? Ujian juga itu kadang akan datang ketika posisi kita dalam saking lemahnya. Kemudian kita kadang akan berkata, ya Allah, apa betul ini ujian yang kemudian akan meningkatkan iman saya pribadi. Nah, kalau kemudian kita tadi paham, ahasiban nasu ayyukrahu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika kita berikrar iman, maka siap-siap kita kemudian mendapatkan ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ujian musibah niku kula panjenengan biasanya bisa melampauinya, bisa kemudian kita menyelesaikannya dengan berbagai macam munajat, dengan berbagai macam tirakat kepada Allah. Tapi biasanya ujian berkaitan dengan sesuatu hal yang menyenangkan, ujian nikmat dan ujian ketaatan yang kadang kita mboten siap dan tidak kuat. Nah, nanti kalau harta ini menjadi sesuatu hal yang menakutkan, akan menjadi istidraj Pak. Orang akuntan tidak pernah pegang uang banyak, tiba-tiba pegang uang banyak. Kepada karyawan-karyawan saya selalu tanya, umpomo hari ini kamu dapat rezeki 100 juta, itu seneng apa enggak? Ini aku ngomongnya senengnya bukan karuan. Kemudian tanya mau buat apa? Ada yang buat beli burung 1 juta ditumbas mano, beli burung semua Mas, burung yang 70 juta ikut lomba nanti gini. Kamu beli apa? Mau beli motor bagus, ada yang mau beli mobil dan sebagainya. Dan kamu ketika kemudian dapat rezeki segitu, sama yang memberi berterima kasih enggak? Wah ini saya banget Pak, itu salah satunya itu kan. Wah terima kasih sekali ketika diberi itu matur suwun sangat. Nah, cara terima kasihnya, wah saling bisa tapi jadi Pak. Tapi syaratnya satu buat buyo. Si susuk mati gue dulu. Si susuk mati apa mboten Pak, 2 miliar nggih mboten urun dibek niku nggih 2 miliar juga tidak. Nah, kita itu seperti itu Pak. Allah memberikan kepada kita itu berapa banyak nikmat, berapa banyak sesuatu yang menyenangkan, tapi kita ini kurang bersyukur. Kalau kita diberi orang itu mau melakukan syukurnya itu, berterima kasihnya itu tadi ada mau mijeti, mau salim, mau apa dan sebagainya, dikongkon apa mawon urun nggih. Tapi kita
diberikan Allah tiap hari nikmat, diberikan Allah sesuatu hal yang banyak, kita kurang bersyukur, tidak bersyukur. Seperti tadi ditanya 1 juta beli kuku manuk, 1 juta buat beli ini kan tadi tidak. Ya karena kita kadang bingung ketika diberikan nikmat Allah yang besar. Tapi ketika kita diberikan Allah nikmat yang besar, kita tetap dalam keadaan iman kepada Allah, maka nikmat itu tidak akan menjadi nikmat yang mubazir. Karena hakikatnya nikmat adalah kemudian menambah kita ini semakin taat Bapak Ibu sekalian. Nek kula panjenengan diparingi kathah ning boten saya taat, wah harus kita berhati-hati. Harus kemudian kita introspeksi ini baik atau tidak. Tapi kalau diberikan banyak, semakin kita taat, ya ini yang menjadi sesuatu yang bagus. Jamaah rahimahullah. Ini tadi yang saya sampaikan berkaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan setiap hambanya. Kadang orang diberikan ujian, dia kemudian bersikap bahwa Allah ini tidak adil. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah ini berada pada prasangka hambanya, Bapak Ibu sekalian. Allah berada pada prasangka hambanya, maka berprasangka yang baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan segala sesuatu, Allah adalah maha adil. Dan ketika kita kemudian tadi belum paham, maka ayat tadi akan memahamkan konek wong iman mesti dibakali, itu sudah pasti. Kaidahnya pasti diberikan ujian. Itu sudah menjadi kaidah paten, kaidah pasti. Nek orang iman pasti diberikan ujian. Ujiannya untuk apa? Ujiannya adalah untuk Allah mengukur kadar kualitas iman kita, meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah. Dan yang menjadi kaidah satu lagi, ujian yang diberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan bakal ujian yang diberikan Allah niki melampaui kapasitas kita. Kula panjenengan kiyate ngangkat 100 kilo, boten dipun ujiane tambahi dados 100 sedoso. Kula panjenengan kiyate ngangkat 1 kilo, nggih dipun paringi 1 kilo, boten bakal ditambah dados 1 kilo seon. Itu yang menjadi kaidah. Bahkan Allah kemudian sudah pernah saya sampaikan pada majelis yang lama, inna ma'al usri usra, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Nggih, tasih kemutan nggih, penjelasannya pun nggih. Di situ ada pinten kalimat Pak, al usra ini. Inna ma'al usri ini niku wonten kali, tapi dalam ayat tersebut wonten alif lam sedanten artosipun niku ma'rifah. Dados ayat setunggal kali ayat setunggalipun kesulitanipun iku namung setunggal, hanya satu saja. Kesulitannya sama. Makrifah sudah diketahui, tapi Allah sediakan yusro pada ayat pada 2 tersebut. Yusronya tidak menggunakan alif lam. Artosipun satu kesulitan Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan 2 kemudahan. Maka Rasulullah mengatakan lan yaglibal usru bi yusroi. Tidak akan mungkin satu kesulitan yang datang mengalahkan 2 kemudahan yang beriringan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan ujian hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berpikir itu adalah sesuatu hal yang terbaik untuk kita. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa berdoa khusus untuk negara Republik Indonesia tercinta. Saya di jamaah, beberapa jamaah di Nogiri, di beberapa saya sampaikan, Pak panjenengan seneng boten negara merdeka, seneng hati. Tapi ngapunten dalam 5 waktu sholat pun pinten jenengan donga untuk kebaikan Indonesia. Ternyata dereng Pak.
Sing ditungake biasanya sinten? Awake dhewe, anak, bapak ibu riyin, anak, garwa, urusan piyambak. Ternyata ketika kemarin saya kedatangan teman itu kan dia asisten dosen doktoral wonten Ummul Qura Mekah kemarin saya tanya kenapa kok di Mekah itu kok tenang meskipun seperti itu, meskipun pemimpinnya mungkin berseberangan dengan mereka jawab para mahasiswa, orang Arab itu punya kebiasaan mendoakan negara dan pemimpin. Itu dia punya kebiasaan seperti itu Pak, orang Arab suka mendoakan negaranya dan pemimpinnya. Maka dia berpikir Indonesia ini cocoknya itu saat ini diberi pemimpin yang otoriter. Karena ada otoriter itu kalau singkat mencelat kemana-mana itu banyak. Tapi kalau otoriter itu ya baru cocok untuk negara Indonesia. Karena kalau dulu itu ngapunten KKN korupsi itu baru pada tingkatan apa nih paling atas ini pas zaman Orde Baru. Sekarang itu sampai bawah-bawah itu sudah tidak terdeteksi. Saya berpikir betul juga ya, betul juga. Mereka punya tradisi mendoakan pemimpinnya, tradisi mendoakan negaranya. Nah kalau tidak kita yang mendoakan, terutama umat Islam ini, ke depan kita paling hanya 20-30 tahun ke depan, tapi keturunan kita ini nanti yang ngapunten Bapak Ibu sekalian yang masih prosesnya berada di sini ini panjang. Kalau kemudian ini tidak berdamai dengan anak cucu kita, ya pasti akan tergilas oleh sesuatu hal yang kekuatan itu besar menggilas negara kita. Bapak Ibu sekalian yang kita doakan agar kita yang merdeka di tahun ini, mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang betul-betul kemakrifat loh jinawi untuk anak dan pribumi, ya anak-anak pribumi, anak-anak kita semua ke depan. Nek makmur wong liya ki maneman mboten Pak. Nggih. Jenengan tani nandur napa nandur jambu, pun dopeni, ngasih napa niki? Ngasih pun dopeni tenanan sing ngopek wong liya, jengkel mboten? Nggih. Jengkel mboten saya dipek wong liya, pun dopeni akeh-akeh sekilo mung 500. Nggih. Babet sisan. Kemudian kula wortel pun dopeni wah ndak karuan are ngopeni tiba-tiba harganya anjlok. Saking jengkele muatan satu mobil dibuang. Wapres karena ya marah. Maka jadinya makmurnya negara ini ya seharusnya untuk kita semuanya untuk rakyatnya. Ini bisa kita capai dengan apa? Ketika tadi kita berdoa. Kekuatan doa itu kekuatan yang luar biasa Pak. Jangan kita remehkan. Sesuatu hal kezaliman yang begitu besar itu bisa berubah dengan doa. Maka kita berdoa kepada Allah, minta sesuatu hal yang terbaik untuk negara kita. Karena sudah banyak terjajah. Kalau kemarin saya melihat ceramahnya beberapa ustaz, kalau kemudian merdeka zaman dulu, zaman Belanda, ngapunten bayar pajak betul. Sekarang pajaknya tambah tinggi katanya. Saya juga enggak. Maka seharusnya ini belum merdeka 100%. Merdeka 100% ketika tadi kita ini betul-betul menjadi rakyat yang dimakmurkan oleh negara kita sendiri. Kalau hari ini belum tercapai, bisa tercapai dengan apa? Dengan kita mendoakan negara kita dan pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan beliau ini amanah, kemudian mikir betul kepada rakyatnya. Ini saja jamaah karena sudah cukup siang. Tadi yang mantan guru, konsultasi aktif jadi guru, PR-nya tadi Pak, apakah ogoh-ogoh ada korelasinya dengan kemerdekaan Indonesia? Pas ngajar, coba ditanyakan kepada anak-anak pas ngajar, apakah ogoh-ogoh ada korelasinya? Sehingga kemudian itu mencerdaskan kita ke
ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi